Kalau ilmu saya, ilmu yang ada di kitab aja, nggak aneh-aneh ya. Ilmu-ilmu biasa aja, ilmu yang masih bisa dibaca ya. Kalau wali-wali itu ilmunya dahsyat-dahsyat ya. Jadi antum jangan salah paham sama aneh ya. Tapi Allah kasih ke saya ilmu metodologi kewalian. Ini wali itu begini, maka mau nyamar jadi orang gila, dia tetap wali, dia bukan gila. Mau nyamar jadi orang pemaksiat, dia bukan pemaksiat. Setan ini kan dua, al-ins wal jin, jin wal ins. Benar nggak? Minal jinnati wan nas. Itu namanya setan khannas. Itu bisa tercium oleh wali-wali Allah. Tukang hasud. Meskipun dia berpenampilan ustadz, kalau di dalam dirinya ada setan khannas, itu tercium. Walaupun dia berpakaian seperti wali-wali Allah yang dibayangkan orang awam. Karena ada film Wali Songong, kata kawan Wali Songong. Karena ada film Wali Songo, Wali Songo itu digambarkan pakai serban. Itu gak bener. Mereka itu pakai serban pas ibadah aja, pas hari-hari bab kewalian aja. Hari-hari mereka nggak pakai serban. Mereka pakai belangkon, bahkan nggak pakai kopiah. Mereka pakai ikatan kepala biasa aja. Karena di zaman itu dulu orang mengikat kepalanya dengan kain. Wali-wali itu dia berbaur dengan apapun yang ada di zaman itu. Nggak ada yang aneh-aneh. Yang ada malah aneh-anehnya supaya orang mengira dia nggak wali. Ada wali di tanah Betawi, Habib. Kalau ahwal rohaninya datang, dia main futsal sama anak-anak bocah-bocah. Umurnya udah tua. Gimana kira-kira? Antum percaya nggak dia wali? Habib main futsal. Teman futsalnya umur 15, bahkan umur 10 tahun, masih kecil-kecil. Kalau lagi ruhaninya itu awal datang, dia harus tutup. Gimana cara nutupnya? Ya, itu cara aja. Cara Allah menutupi mereka. Orang-orang yang tidak tahu ilmu ini akan mengira walinya gila. Ya, makanya saya ini dituduh Ar-Razi ini walinya gila. Padahal kita lagi menjelaskan bab-bab cara-cara Allah menutupi nur kewalian walinya. Ya. Dilaporin juga sama teman-teman yang iseng ya. Jadi kadang-kadang yang laporin itu si Khonas juga kadang tuh. Dipinjam dia sama Khonas, dianya bukan Khonas. Supaya saya emosi. Enggak, saya enggak emosi. Kita bahas tentang wali yang ditampilkan orang gila foto-fotonya. Dan ini bisa membuat orang awam berprasangka buruk kepada kami. Tapi enggak masalah. Kita ini jalan hidup cuma menjalani aja. Ada saatnya kita dipuji, ada saatnya kita dicaci, cuek aja. Kita hidup bukan untuk itu. Kita hidup hanya sebagai hambanya. Kalau hamba kekasih Allah, ya siaplah mau dipuji kapan, mau dicaci kapan, mau dibully, gak ada urusan. In tansurullaha yansurkum. Jika engkau membantu Allah, engkau membela kekasih-kekasih Allah, Allah bela kamu. Man adali waliyan, siapa yang menyerang kekasih-kekasihku, wali-waliku, azantuhu bil harb, aku nyatakan perang. Maka orang itu kehilangan akal dia walaupun dia berakal, kehilangan kecerdasan walaupun dia bergelar. Sebelum wafatnya biasanya su'ul khatimah. Saya sudah menyaksikan banyak. Orang-orang yang pernah menyakiti para wali sebelum meninggalnya hilang kesadaran. Hampir semua, bukan satu dua, hampir semua. Pernah nyakitin sekali aja, hilang kesadarannya. Udah kayak bocah nggak jelas, nggak tahu lagi itu pipis, atau roti, dia makan aja. Ya. Udah nggak jelas. Telanjang nggak telanjang, di jalan-jalan. Dulu menuduh wali gila, nuduh para sufi gila. Sebelum meninggal dia gilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah membela walinya. Syukur-syukur walinya ridho. Ya Allah maafkan dia. Sudah khotimah orang itu. Kalau enggak lewat. Ya.
Wali ini tersinggung di satu tempat, dia makan dimahalin, terbersit di hatinya, kebakar kalian, celaka kalian, kebakar tempatnya habis dikeluar. Ada begitu ya. Itu bukan satu dua wali yang begitu. Kalau kekasih Allah disinggung begitu. Jangan pernah singgung wali Allah ya. Wali itu ada dua macam. Ada wali tiga ya, wali am, wali Allah yang umum. Ada wali khawas, wali yang spesial. Ada yang khawasul khawas. Ada wali yang lebih spesial lagi. Yang umum itu semua orang beriman dan bertakwa yang percaya kepada bab kerohanian, yang menjalani bab ilmu-ilmu kerohanian yang diwariskan Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in sampai pada masa ini. Dia wali am. Ada wali khas. Wali khas ini ruhaninya sudah bersama para wali Allah. Ya, mereka sudah menyimpan asrar-asrar di dalam dirinya. Itu wali yang khas. Yang tahu wali khas cuma wali khas dan wali di atasnya. Wali khawas ini nggak kenal wali di atasnya. Wali yang lebih di atasnya khawasul khawas. Nah biasanya wali khas ini kiai-kiai, ulama-ulama yang sudah tasdik dengan ilmu kerohanian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka belum sampai kepada khawasul khawas. Khawasul khawas itu mereka kolbunya seperti ahlul badar. 313 bisa ngalahin ribuan orang, itu cara berpikirnya gimana tuh? Bukan orang biasa itu. Ya. Itu tubuhnya manusia, batinnya kekasih Allah. Kan min ahlil badar, adalah ahlul badar itu wali tertinggi di atasnya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wali itu disebut kutub ya. Disebut apa? Ini ilustrasi. Kutub utara maka ketemu kutub utara di magnet begini enggak? Paham? Maka ada wali yang bisa nyatu, satu kutub utara, satu kutub. Tapi kalau frekuensinya sama, energinya sama-sama kuat, antum akan menyaksikan wali tengkar dengan wali. Ya. Jangan dikira, nih mohon maaf saya buka aja. Setiap kali ada pemilihan presiden di satu negara, itu wali Allah sama wali setan perang. Wali Allah sama wali Allah berselisih. Allah setting begitu. Kalau nggak ada, negeri ini sudah hancur Pak 2019. Kebayang maksud saya? Masih ingat waktu itu? Tegang nggak? Tegangnya bukan main. Myanmar habis nggak? Kejadian yang sama, modelnya sama, malah lebih tegang kita. Myanmarnya hancur, kitanya nggak hancur. Kalau nggak ada wali, siapa yang menjamin negeri ini? Doa wali-wali Allah. Allah sembunyikan di antara mereka-mereka yang berjuang itu. Kadang-kadang mereka ada di belakang layar. Ya. Waktu saya ke Pontianak, tuh Pak Mirwan tuh ya, saya ditanya orang, Pak, Jokowi wali nggak? Saya jawabnya coba begini. Pada hari kiamat ada 7 golongan yang pasti dilindungi oleh Allah dan mereka kekasih Allah. Dan saya belum tahu dia masuk nggak nomor yang pertama. Kan nomor pertama itu imamun adlun, imam yang adil. Biasanya imam yang adil itu terasanya di zaman demokrasi ini kalau dia sudah turun. Tunggu aja diturun dulu. Sabar Pak Mirwan. Jangan bilang enggak dulu, jangan bilang iya dulu. Bilang enggak ternyata iya, bilang iya ternyata enggak. Ya, sabar-sabar kita ya. Turun dia nanti, antum yang bilang dia wali bisa jadi tidak.
Yang bilang dia bukan wali, siapa tahu? Iya, nyesel ntar kan. Kenapa? Karena babnya di situ imam yang adil. Maka sebenarnya ini risalah saya kepada semua para pemimpin. Anda itu akan jadi kekasih Allah, wali Allah sejengkal saja, selangkah lagi. Yang penting engkau adil. Berusahalah adil. Yang maha adil kan cuma Allah. Mintalah kepada Allah yang maha adil, supaya nur keadilannya masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam kebijaksanaannya, dalam polisi-polisinya, tindakan-tindakannya. Insya Allah mereka pemimpin yang disebut wali, imam yang adil. Jadi pemimpin itu jika di dalam dirinya dia lebih banyak memikirkan masalahan umat daripada masalah dirinya dan partainya, dia pasti wali. Tapi saya kan nggak tahu hatinya presiden kita, ya. Urusan dia dan Allah, ya. Saya sih berharap semua yang memimpin negeri ini sampai ke Pak RT, Pak RW, semuanya wali. Harapan kita, ya Pak Mirwan ya, harapan kita. Tapi kalau Allah berkehendak lain kan kita nggak tahu. Makanya masih sekarang itu demokrasi Pak, sampai korupsi juga demokrasi. Kita kira ada KPK tambah dahsyat, enggak. Ada KPK tambah cantik mainnya di belakang. Dulu pakai transfer nggak bisa, pakai kardus nggak bisa, nggak tahu lah pakai apa lagi Pak Mirwan. Pak Mirwan yang ngerti itu ya, pengamat. Jam berapa nih kita?